Ya. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mau menjumpai kami lewat firman kebenaran-Mu yang akan kami baca di dalam Alkitab. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami disanggupkan mengerti dan mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga, hanya dari dalam tuntunan Roh Kudus kami dapat melakukannya. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Alkitab pertama dari Pertama Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Kemudian Ulangan pasal 5 ayat 15. Pertama Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kitab Injil Markus pasal 2 ayat 28. Dari anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah lalu melakukan dalam kehidupannya dari hari ke hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada saat ini adalah merayakan kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, sama dengan memperingati dan merayakan hari Sabat. Yesus menyebut dirinya Tuhan atas hari Sabat. Ucapan Yesus ini merupakan jawaban terhadap kritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada murid-muridnya yang memetik gandum atau butir-butir gandum pada hari Sabat untuk dimakan karena mereka lapar. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus katakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu kesimpulan dari jawaban Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengkritik murid-murid. Karena Yesus mengatakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat, maka hal pertama yang perlu kita periksa ialah apa saja isi perintah untuk memperingati dan merayakan hari Sabat. Perintah tersebut terdapat pertama di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya bacakan ayat Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat 11, tapi saya bacakan ayat yang ke-11 saja. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kedua, dari Ulangan pasal 5 ayat 15, demikian. Sebab haruslah kamu ingat
bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itu sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 berkaitan erat dengan penciptaan alam semesta dan segala isinya termasuk manusia oleh Allah Sang Pencipta selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 yaitu hari Sabtu dia berhenti menguruskannya. Demikian juga Tuhan Allah mengingatkan mereka bahwa mereka akan bekerja selama 6 hari. Oleh karena itu mereka pun harus berhenti pada hari ke-7 yaitu hari Sabtu untuk bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah menolong dan memberkati mereka dalam kehidupan dan kegiatan mereka. Ulangan pasal 5 ayat 15, perintah untuk merayakan hari Sabat berkaitan erat dengan pembebasan orang Israel dari Mesir sebagai budak selama 430 tahun. Tuhan berkenan membebaskan mereka dari perayaan hari Sabat berkaitan dengan pembebasan dan penciptaan. Sekarang kita periksa apa hasil dari kebangkitan Yesus. Di dalam bacaan pertama Korintus 15 dikatakan bahwa Yesus mati dan dikuburkan, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga oleh Allah Bapa di sorga. Hasil dari kebangkitan Yesus adalah manusia yang diperbudak oleh dosa dibebaskan dan dilepaskan dari dosa dan hukuman maut. Yang kedua, kebangkitan Yesus menciptakan manusia yang baru. Ketika manusia diciptakan, dia diciptakan segambar dengan Allah. Tetapi kemudian dosa membuat kesegambaran dengan Allah hancur, berantakan. Oleh karena itu, lihat kebangkitan Yesus, dia menciptakan manusia baru kembali sebagai gambar Allah seperti sedia mula sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Oleh karena itu, perayaan Sabat yang diperintahkan di dalam Perjanjian Lama mengalir dari Perjanjian Lama bermuara di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karenanya maka gereja Tuhan termasuk GPIB tidak lagi merayakan hari Sabat secara sendiri-sendiri, karena hari Sabat memuncak di dalam diri dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah juga sebabnya Yesus berkata, Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya disadari atau tidak disadari, kita merayakan Paskah bukan hanya satu kali dalam satu tahun, melainkan kita merayakannya selama 52 minggu per tahun. Karena ibadah hari Minggu itu diadakan berdasarkan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu hari pertama atau hari Minggu. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa nilai, apa arti kebangkitan Yesus bagi kita kini dan di sini sebagai orang-orang yang beriman? Kebangkitan Yesus kita jadikan sebagai propel power atau daya dorong yang mendorong kita setiap orang percaya untuk selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga atas kasih karunia-Nya yang berkenan membebaskan kita dari kuat kuasa dosa dan menciptakan kita menjadi manusia baru. Mendorong kita untuk senantiasa mengucap syukur. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga atas kasih karunia-Nya? Satu, kita tidak lagi hidup dalam dosa dan pelanggaran terhadap kehendak Allah. Sebab Tuhan Yesus sudah mati sekali hanya untuk
membebaskan kita dan menciptakan kita baru. Ketika Yesus datang kembali ke dalam dunia ini untuk kedua kalinya, Dia datang bukan untuk mati bagi orang-orang berdosa, melainkan Ia datang untuk menghakimi semua manusia, termasuk menghakimi kita orang-orang percaya. Dikatakan Yesus di dalam kitab Injil pasal 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan penghakiman itu seluruhnya telah diserahkan kepada anak. Ketika Yesus datang dan menghakimi manusia berdosa, termasuk kita orang-orang percaya, hanya hasilnya ada dua. Bagi mereka yang hidup dalam dosa dan pelanggaran, maka mereka dilemparkan ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Saudara dapat membacanya di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Di sanalah terjadi kematian kekal. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara kita sekalian harus ingat sungguh-sungguh, jangan pernah lagi berjinak-jinak dengan dosa dan pelanggaran terhadap kuasa Allah. Sebaliknya, mereka yang patuh dan taat melakukan kehendak Allah, mereka akan beroleh keselamatan kekal atau kehidupan kekal. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia ciptaan baru, kita harus patuh melakukan kehendak Allah Bapa di surga melalui hukum-hukumnya, undang-undangnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya, dan janji-janjinya. Hukum Tuhan disimpulkan di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dan di dalam ayat yang ke-40 dikatakan, pada kedua hukum inilah bergantung seluruh kitab nabi-nabi. Jadi seluruh kehendak Allah disampaikan dalam undang-undang, peraturan, hukum-hukum, ketetapan-ketetapan berisikan kasih. Karena itu kasih harus mewarnai kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, lakukan kehendak Tuhan Allah, apapun kehendaknya, apapun perintahnya. Perintah Allah, kehendak Allah sering kontradiksi dengan kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita dapat membaca beberapa ayat di dalam kitab Injil Matius. Matius pasal 5 ayat 39. Yesus berkata, Aku menasihatkan kamu supaya tidak melawan orang-orang yang berbuat jahat kepada kamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat 44, Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Di dalam surat Roma pasal 12 ayat 20a. Tetapi jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Masih banyak ayat-ayat yang lain, tetapi dengan beberapa ayat yang saya kemukakan ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kehendak Allah bertentangan dengan kehendak kita dan pikiran kita, perasaan kita. Tapi tidak bisa reduksi, tidak bisa ditiadakan. Kita tidak bisa menolak untuk melakukan. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang dapat melakukannya? Tidak ada satu orang pun yang dapat melakukannya dengan kekuatan diri sendiri, dengan kemampuan diri sendiri. Kita hanya dapat melakukannya apabila kita dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah kehendak Allah dengan dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudara warga binaan, kalian percaya Tuhan Yesus. Kalian sudah diampuni dosa, kalian sudah diciptakan baru. Karena itu, setelah kalian kembali ke dalam kehidupan hari-hari,
di tengah-tengah masyarakat. Kalian kembali ke tengah keluarga. Maka hiduplah di dalam kasih sebagai tanda hidup baru. Tanda hidup orang-orang yang telah digambar menjadi gambar Allah yang baru di dalam kebangkitan Kristus. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita lakukan hidup dan kehidupan kita. Kita lakukan berbagai macam kegiatan dan pekerjaan kita. Kita bergaul dengan berbagai macam orang. Kita membina kehidupan keluarga kita masing-masing. Lakukanlah di dalam terang kebenaran Allah. Lakukanlah di dalam kasih oleh dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Maka kita berbahagia dan kita juga dapat membuat orang lain berbahagia. Yang bermuara bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Berdoa syafaat. Saudara, mari kita berdoa syafaat sebentar. Bapa di surga, kami ucapkan syukur, terima kasih buat Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tolonglah supaya firman yang kami dengar itu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami sungguh-sungguh merenungkan dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari ke hari, oleh dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa buat saudara-saudara yang hari dalam ibadah ini, mereka berada di lembaga ini dalam rangka pembinaan. Bapa di surga, tolong mereka supaya selama masa mereka berada dalam masa binaan di sini, mereka merenungkan kehidupan mereka dengan segala perbuatan mereka di masa-masa lalu. Dan biarlah lewat binaan di dalam lembaga ini, mereka kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Mereka akan membangun keluarga, mereka akan bekerja untuk kehidupan mereka dan keluarga mereka di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga mereka. Bapa juga hibur mereka, Bapa juga teguhkan iman mereka. Bapa berkati mereka sampai mereka boleh bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang dibina di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati pimpinan dari lembaga ini. Berkati seluruh pegawai yang bekerja dalam lembaga ini. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan salah kami. Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.